hari ini yaitu tentang semua kampus wajib mengikuti kurikulum Kampus Merdeka. Saya sebagai pembicara kedua akan memberikan 4 bantahan kepada tim oposisi. Bantahan pertama yaitu mengenai mereka mengatakan bahwa tidak semua kampus siap dalam menghadapi kurikulum ini. Tidak semua kampus memiliki sarana yang cukup ataupun infrastruktur yang baik. Menurut kami sebagai tim pemerintah, permasalahan ini sebenarnya dapat diselesaikan melalui kebijakan Kampus Merdeka yaitu tentang kebebasan bagi mahasiswa untuk menggunakan SKS-nya untuk melakukan kegiatan di luar kelas seperti magang ataupun riset. Mereka dapat melakukan magang ataupun riset ini di luar kampus dengan bekerja sama pada perusahaan atau lembaga-lembaga lain. Yang dimana yang diharapkan mereka dapat memanfaatkan fasilitas yang ada pada suatu lembaga lain tersebut. Hal ini tentunya menjadi jalan ataupun solusi bagi suatu kampus yang tidak memiliki fasilitas yang baik. Dan hal ini juga bersifat sangat membebaskan dan bukan memaksa seperti yang dikatakan oleh tim oposisi. Kemudian, bantahan yang kedua yaitu mereka mengatakan adanya ketidakpahaman oleh tim oposisi mengenai perubahan dari PTNBH. Mereka mengatakan bahwa syarat menjadi PTNBH itu harus bekerja sama dengan universitas top 100 di dunia. Padahal syarat tersebut merupakan syarat bagi suatu universitas yang ingin melakukan pembukaan prodi baru, bukan untuk merubah statusnya menjadi status PTNBH ini. Hal ini menunjukkan bukti bahwa tim oposisi sangat tidak paham dengan mosi yang terdapat pada hari ini. Kemudian, bantahan yang ketiga yaitu mereka mengatakan dengan adanya reakreditasi otomatis dan sukarela dari setiap kampus, maka menunjukkan bahwa setiap kampus dapat melakukan perubahan akreditas sewenang-wenang tanpa adanya standar. Padahal jelas-jelas pemerintah ataupun dari Kementerian Pendidikan sendiri, Bapak Nadiem Makarim telah menjelaskan bahwa penetapan akreditasi ataupun reakreditasi suatu kampus dilakukan berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN-PT. Sehingga ini tidak mungkin sewenang-wenang suatu kampus dapat melakukan perubahan akreditasnya. Kemudian bantahan yang keempat yaitu mereka mengatakan adanya kekhawatiran terhadap aspek ekonomi dikarenakan suatu kampus dapat berubah menjadi dikarenakan pemerintah mendorong suatu kampus untuk berubah menjadi PTNBH. Di sini terdapat ketidakpahaman lagi dari tim oposisi. Mereka tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan PTNBH. PTNBH ini sendiri merupakan adanya otonomi ataupun hak yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu universitas untuk mengelola keuangan atau ekonominya, tetapi dengan dasar dan dengan pemantauan pun dikontrol oleh pemerintah itu sendiri, sehingga tidak mungkin suatu kampus dengan semena-mena dapat menetapkan biaya kuliah ataupun uang UKT kepada mahasiswa yang tinggi tanpa ada alasan tertentu, karena sebagaimana yang kita ketahui, suatu uang kuliah tersebut ditentukan berdasarkan latar belakang ekonomi suatu mahasiswa. Maka berdasarkan 4 bantahan tersebut, kami yakin bahwa kebijakan dari Kampus Merdeka ini merupakan yang terbaik. Terima kasih.